وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت اهلا في يوم اعيش حياة بالشكل ده. وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت اهلا في يوم اعيش حياة بالشكل ده. وانا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده. وانا عمري كنت اهلا في يوم اعيش حياة بالشكل ده. كل اللي فات من عمري فات ومش بنقدر نرجعه. كلنا أذكر في اللي جاي ببعش هوتي نضيعه. كل اللي فات من عمري فات ومش بنقدر نرجعه. كلنا أذكر في اللي جاي ببعش هوتي نضيعه. وانا مش هضيع عمري تاني لو ثوان هينفعوا. انا مش هفكر في اللي فات، انا عمري لسه في عوله. كفاية اني بعيد معاك ومعاك هيس واكله. كل اللي فات من عمري فات ومش بنقدر نرجعه. كلنا أذكر في اللي جاي ببعش هوتي نضيعه.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa live streaming di mana saja berada dan seluruh para penyuluh, baik yang lagi di tempat kerja, di lapangan, di kantor, dan seluruh yang beraktivitas pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat masih dalam suasana COVID-19 yang masih mewabah di daerah-daerah tertentu. Kita berdoa, kita bermunajat, kita berharap kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang selalu mempertahankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa dan seluruh teman-teman penyuluh. Jadi hari ini saya mencoba untuk menganalisa, memberikan gambaran secara umum tentang tugas penyuluh berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Jadi kita mencoba untuk memberikan gambaran umum tentang perubahan-perubahan tugas-tugas para penyuluh yang awalnya kita bekerja atau bertugas berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 54 tahun 1999. Nah, yang alhamdulillah di tanggal 17 Maret 2021 telah ada perubahan tugas dari tugas penyuluh, khususnya penyuluh fungsional, penyuluh PNS dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disingkat dengan Permen PAN RB nomor 9 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penyuluh agama. Jadi kita coba menganalisa, kita coba melihat gitu ya, mempelajari perubahan-perubahan apa saja dari tugas-tugas penyuluh nih yang saya sudah rangkum dalam buku panduan tugas. Nanti insyaallah
Ya, saya rangkum dalam buku panduan tugas Jabatan Penyuluh Agama kategori keahlian. Jadi kita khusus bicara tentang panduan tugas Jabatan Penyuluh Agama kategori keahlian saja. Nah, bagaimana nanti hasil kerja dan angka kreditnya. Jadi ini sebuah rangkuman gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan di sana sini, mungkin kealpaan, itu nanti mudah-mudahan bisa terbaik. Ini sekedar gambaran umum saja. Nah, baik, kita mulai. Jadi di Permen Pan RB ini, di sana disebutkan pertama yang kita coba untuk jelaskan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pejabat fungsional penyuluh agama. Nah, siapa itu pejabat fungsional penyuluh agama? Jadi di sana disebutkan pejabat fungsional penyuluh agama, yang selanjutnya disebut penyuluh agama adalah PNS yang diberikan tugas. Nah, yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Jadi pejabat fungsional penyuluh agama itu adalah PNS, seorang PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh. Nah, oleh pejabat yang berwenang. Nah, itu jadi pejabat fungsional ya. Nah, baik, berikutnya. Nah, ini kita lihat dulu penjelasannya ya, sebagai acuan kita supaya kita tahu. Jadi aturan ini berkenaan dengan penyuluh agama penyuluh agama fungsional atau PNS. Nah, berikutnya kita lihat bimbingan atau penyuluhan agama. Apa itu bimbingan atau penyuluhan agama? Nah, bimbingan atau penyuluhan agama adalah suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi secara lisan, tulisan, dan praktek dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap, dan perilaku kelompok masyarakat sasaran. Nah, jadi masyarakat sasaran. Nah, nanti kita ada siapa masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, mereka termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama. Nah, itu jadi bimbingan penyuluhan seperti itu dimaknai dalam Permen Pan RB nomor 9 tahun 2021 itu. Nah, selanjutnya, apa itu wilayah sasaran? Kelompok sasaran dan sasaran kinerja. Ya. Nah, yang pertama wilayah sasaran. Nah, ini harus kita tahu, Nah, wilayah sasaran kita itu adalah wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab penyuluh agama. Jadi wilayah sasaran itu bisa jadi misalnya kita ditugaskan di kecamatan. Nah, kecamatan itu wilayahnya. Wilayah dari sasaran. Misalnya kecamatan A namanya gitu ya. Nah, itu namanya wilayah sasaran. Nah, mungkin penyuluh yang lain ada wilayah B. Nah, kalau di sini mungkin kita di Pontianak tuh ada namanya Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, jadi gitu ya. Nah, mungkin di tempat yang lain juga seperti itu. Jadi kalau wilayah sasarannya. Nah, berikutnya kelompok sasaran. Nah, tadi ada wilayah sasaran itu wilayahnya, misalnya kecamatan, wilayah kita wilayah kecamatan. Nah, berikutnya ada kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran. Nah, itu jadi kelompok binaan ya, itu ada 4-nya itu, salah ketik mungkin. Kelompok sasaran adalah kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang-orang atau jamaah yang berada di wilayah sasaran atau berada di
luar wilayah sasaran, hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab. Ya. Kembali wilayah sasaran sih, wilayah sasarannya. Masih wilayah sasaran. Belum diubah. Ya, masih ya. Jadi kelompok sasaran itu ada kelompok binaan. Nah, kelompok binaan kita yang terdiri dari orang-orang itu tadi. Kalau wilayah itu adalah tempatnya wilayah sasaran, misalnya kecamatan apa, kecamatan A, kecamatan B dan lain sebagainya. Terus yang dibina itu ya artinya kelompoknya yang dibentuk itu namanya kelompok sasaran. Nah, di wilayah sasaran. Yang ketiga, sasaran kinerja pegawai. Nah, atau disebut dengan SKP. Sasaran kinerja pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Nah, itu dinamakan SKP. Biasanya kita kalau pegawai negeri itu setiap penyuluh PNS setiap tahun membuat SKP. SKP itu nanti ada item-itemnya. Nanti insya Allah sudah ditentukan. Nah, ini sekali lagi ini adalah baru gambaran umum ya, gambaran umum. Nanti teknis itu akan insya Allah akan dikeluarkan lagi nanti insya Allah petunjuk teknis khusus nanti petunjuk teknisnya. Jadi ini gambaran saja, gambaran supaya kita tergambar dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi tadi wilayah sasaran sudah, kelompok sasaran yaitu binaan kita. Jadi kalau memang kita misalnya ada membina kelompok majelis taklim, misalnya kelompok remaja, kelompok karang taruna, nah itu adalah namanya kelompok kelompok sasaran ya. Nah, jadi namanya kelompok sasaran. Ada wilayah sasaran, kelompok sasaran. Nah, tadi ada sasaran kinerja. Sasaran kinerja nanti ada item-item tersendiri. Nah, nanti akan dijelaskan karena memang nanti ada tingkatan-tingkatannya. Itu ada tingkatan jabatan penyuluh. Berikutnya, angka kredit kumulatif dan penetapan angka kredit. Apa itu angka kredit kumulatif? Kita pindah kepada angka kredit kumulatif. Jadi dalam pekerjaan kita itu tadi ada angka kredit yang harus kita capai. Itu namanya angka kredit. Jadi angka kredit kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh penyuluh agama sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan atau jabatan. Nah, ini nampaknya biasa seperti yang telah lalu gitu ya sama. Jadi ada capaian angka kredit. Jadi setiap pegawai negeri diberikan angka kredit dari hasil kerja yang dia lakukan dan itu digunakan untuk kenaikan pangkat, kenaikan golongan, kenaikan ruang dan kenaikan jabatan penyuluh agama. Nah, berikutnya penetapan angka kredit atau PAK. Nah, ini adalah hasil penilaian. Nah, jadi setelah nanti pegawai negeri itu mengumpulkan penilaian angka-angka kreditnya, maka nanti diusulkan, setelah itu ditetapkanlah namanya PAK, penetapan angka kredit. Nah, hasil penilaian yang diberikan. Jadi PAK itu adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat jabatan dalam jabatan fungsional penyuluh agama. Nah, jadi dia ada apa nanti saya jelaskan berikutnya. Berikutnya ada standar kompetensi atau uji kompetensi. Nah, standar kompetensi ini yang agak sedikit membedakan antara peraturan atau keputusan Menko Wasbangpan yang nomor 54 tahun 1999 dengan Permenpan RB ini nomor nomor 9 ya, 9 tahun 2021 ya. Nah, 2001 ini ada di sini ada standar kompetensi. Nah, standar kompetensi itu adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan. Nah, nanti perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsional penyuluh agama. Jadi ada standar kompetensinya. Nah, karena ada standar kompetensi ini nanti dari jenjang ke jenjang
jabatan ya, dari jenjang ke jenjang jabatan, bukan golongan dan ruang ya. Nanti saya jelaskan apa perbedaannya. Golongan, ruang, jabatan, pangkat, golongan, ruang, jabatan. Nah, jadi antara jabatan penyuluh yang satu dengan yang lainnya nanti akan diadakan namanya uji kompetensi. Nah, uji kompetensi, ada uji kompetensinya. Jadi uji kompetensi itu adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan dari penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Jadi ada uji kompetensi. Nah, jadi antara misalnya ada penyuluh pertama, dari penyuluh pertama itu ke jabatan berikutnya itu ada uji kompetensi. Jadi tidak hanya angka kredit, tapi ada juga uji kompetensi. Tapi dari jabatan ke jabatan berikutnya. Jadi bukan dari golongan ke golongan berikutnya ya. Nah, dia beda tuh, nanti saya jelaskan apa itu golongan, apa itu jabatan, apa itu pangkat ya. Nah, gitu. Berikutnya standar kompetensi. Standar kompetensi. Ya, ini tadi masih sambungannya. Standar kompetensi, terus ada hasil kerja minimal. Nah, hasil kerja minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh penyuluh agama sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. Nah, jadi ada nanti hasil kerja. Kalau tadi ada standar kompetensi, terus ada uji kompetensinya, ada hasil kerja minimal. Nah, hasil kerja minimalnya itu bisa dihitung dari angka kredit yang dia kumpulkan gitu ya. Nah, bisa juga dari nanti hasil penilaian kerja dari uji kompetensi itu. Nah, baik, berikutnya kita lihat ada pangkat, golongan, ruang, jabatan. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami betul gitu ya. Nah, yang mana namanya pangkat, yang mana golongan ruangan, yang mana namanya jabatan. Nah, ini yang harus kita harus kita tahu. Nah, kita lihat slide berikutnya, pangkat, golongan, ruang, jabatan, dan angka kredit minimal fungsional penyuluh agama dengan pendidikan sarjana atau diploma 4. Nah, jadi nanti ini saya jelaskan ada perbedaan antara Menko Wasbangpan ya, keputusan Menko Wasbangpan yang lalu ya, yang sudah semenjak tanggal 17 Maret 2021, berarti emang keputusan Menko Wasbang itu sudah otomatis tidak berlaku lagi, kecuali pelaksanaan yang bisa untuk menyesuaikan gitu ya, penyesuaiannya. Nah, nanti saya jelaskan. Ini ada pangkat. Nah, kita lihat pangkat. Ada golongan garis miring ruang, ada jabatan, terus di sampingnya ada angka kreditnya. Ini ketentuan saja, ketentuan yang harus kita tahu gitu ya. Perubahan. Nah, kalau dari sarjana pangkat golongan dari sarjana. Jadi kalau diangkat dari sarjana, walaupun ada keterampilannya, kita karena bicara tentang ahli, berarti diangkat dari sarjana atau diploma 4, itu maka pangkatnya pertama adalah penata muda. Pangkat itu namanya penata muda, golongan itu 3. Nah, 3 itu namanya golongan. Terus ruangnya apa? A, B, C, D, E itu ruangan namanya. Nah, 3, 4 itu namanya golongan. Jadi kalau pangkatnya apa? Pangkatnya penata muda. Golongan 3. Ruangnya apa? A. Nah, jabatannya apa? Nah, jabatannya adalah penyuluh pertama. Nah, demikian juga mungkin para penyuluh saja yang menyaksikan, karena di slide kita ada, itu ya, tinggal ngelihat saja. Nah, untuk jabatan fungsional agama ini, di pangkatnya ada 2 tuh penata muda dengan penata muda tingkat 1, golongan 3
golongan 3, sama-sama golongan 3, tapi ruangnya AB itu penyuluh pertama. Jadi bahasanya 3A, 3B itu penyuluh pertama. Angka kredit yang harus dicapai ini yang beda. Jadi 50. Jadi dalam satu pekerjaan gitu ya, dalam satu golongan itu tadi, satu pangkat, nah dia harus mengumpulkan angka kredit minimal itu 50 untuk 3A, untuk penyuluh pertama yang pangkat penata muda golongan atau ruangan 3A. Nah berikutnya itu masih tetap penyuluh pertama juga penata muda tingkat 1, ya, angka kreditnya minimal 50. Jadi dia mengumpulkan 50 naik, 50 naik gitu. Nah, jadi dalam satu ini ya, tapi analisa nih, nanti petunjuk teknisnya kita melihat nanti insya Allah masih digodok. Nah, tetap analisa kita bahwa setiap pangkat, setiap golongan ruangan itu ya, yang masih jabatannya penyuluh pertama itu hanya 50 saja angka kredit yang akan dia peroleh. Terus untuk penyuluh pertama juga masih yang 3B, masih tetap 50. Nah berikutnya untuk penata 3C, itu yang akan diperolehnya adalah 100. Jadi dari hasil kerjanya itu, dari hasil kerjanya, perhitungan angka kreditnya, jadi dia minimal gitu ya, minimal angka kredit yang dia peroleh, yang harus dia peroleh adalah 100. Nah begitu juga untuk golongan 3D. Nanti ketika dia golongan 3D, maka dia akan naik ke golongan 3D, ke golongan 3 ruang D itu penyuluh, dia naik pada tadi 3C, 3D itu penyuluh muda, yang 3D juga penyuluh muda, dia sama harus mencari angka kredit minimalnya 100, dua-duanya juga 100. Nah, jadi untuk penyuluh muda itu dia mencari 100 dan berikutnya juga 100 gitu. Nah, naik pada pembina 4A ya, 4A. Jadi untuk naik ke 4A, maka penyuluh tersebut harus mencari angka kredit 150 karena dia sudah naik pada Madya. Untuk naik ke Madya, dari muda tadi naik ke Madya, maka dia harus cari 150. Demikian juga ketika dia akan naik ke pangkat berikutnya pembina tingkat 1, 4B. Maka dia harus masih penyuluh Madya, dia akan mencari angka kredit atau mengumpulkan angka kredit adalah 150. Nah, jadi untuk Madya ini terus sampailah pada 4C, pembina utama muda 4C, penyuluh tetap masih penyuluh Madya, tetap 150. Akan tetapi jika dia akan naik ke golongan 4D, golongan 4D ini pembina utama Madya pangkatnya, pembina utama Madya, golongan 4D, ruangan D, golongan 4 ruangan D, dia akan naik ke penyuluh utama, maka dia harus mengumpulkan angka kredit 200. Nah, demikian juga untuk pembina utama pangkatnya, golongan 4, nah 4, terus ruangnya E, penyuluh utama juga harus mengumpulkan 200. Maka ketika dia udah naik ke 4E, artinya sudah tidak ada lagi, tapi nanti ada namanya kredit, angka kredit pemeliharaan ya, ada angka kredit pemeliharaan, tapi insya Allah itu nanti kita bahas kemudian. Demikian juga untuk slide berikutnya. Nah itu tadi perbedaannya, coba nanti kawan-kawan lihat, kawan-kawan penyuluh lihat perbedaannya apa. Kalau ini dia diangkat dari sarjana S1 ya, diploma 4. Nah, kalau dia diangkat dari magister, pendidikan magister ya. Nah, pendidikan magister, maka dia langsung pangkatnya langsung ke 3B, penata muda tingkat 1. Nah, jadi ya, penata muda tingkat 1. Dia
di 3A. Nah, dia langsung ke 3B. Nah, penyuluh dia menjadi penyuluh pertamanya, berarti hanya satu kali penyuluh pertama di 3B. Setelah itu dia langsung naik ke berikutnya. Dan berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kalau dia sarjana, diangkat dari sarjana S1 diploma, maka dia 3A. Kalau dia diangkat dari pendidikannya magister, maka dia langsung pangkatnya ke 3B. Ya, ini penyuluh pertama. Nah, angka kreditnya bersama dengan tadi, semua sama 50 juga. Nah, untuk naik ke pangkat berikutnya, jabatan berikutnya. Nah, tadi saya katakan jabatan ya. Nah, jabatan kalau dari pertama ke muda itu nanti ada ada uji kompetensi. Nah, jadi muda ke madya ada uji kompetensinya, madya ke tuma ada uji kompetensi. Tapi kalau dia hanya naik pangkat saja, jabatannya tidak naik, artinya kan madya itu tiga tingkatan tuh ya. Madya naik ke madya lagi tetap masih ya madya, maka tidak ada uji kompetensi. Tapi kalau setelah madya ke utama atau pertama ke muda, nah itu ada uji kompetensinya. Nah, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini. Nah, itu yang sedikit membedakan antara peraturan menteri yang lama itu ya, keputusan menteri. Nah, ini peraturan menteri pendayagunaan Permenpan. Jadi dari Menko Wasbangpan dengan Permenpan RB, nah ada sedikit sedikit perbedaan gitu ya. Nah, baik, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini agak sedikit menjelaskan perbedaan tugas penyuluh antara Kepmen, ini Kep ya, bukan Kepmen ini. Keputusan Menko Wasbangpan ya, Menko Wasbangpan nomor 54 tahun 1999 sudah dirubah perbedaan tugas dan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Nah, kita menganalisa dulu di awal ini, nanti tugasnya jika jenjang pendidikan S1 maka golongan pertama, nah itu udah saya jelaskan tadi. Nah ya. Jika jenjang pendidikan S1 maka golongan pertamanya 3A. Jika jenjang S2 maka golongan pertamanya 3B. Jika jenjang pendidikan S3 maka golongan pertamanya adalah 3C. Nah, jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang tugas, nah mungkin ada kita yang kuliah yang tidak sesuai dengan bidang tugas kita, maka jenjang pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas dihitung sebagai perolehan angka kredit di unsur penunjang. Nah, nanti di penunjangnya ada. Jadi misalnya kita S1 terus kita ikut S2, maka S2-nya itu diberi angka kredit yang tidak sesuai, tapi hanya bisa dihitung di unsur penunjang. Ya. Nah, yang kedua terdapat perbedaan uraian tugas pada persiapan. Nah, ini. Jadi kita melihat antara Menko Wasbangpan tadi nomor 5499 dengan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Ini bidang tugas kita sebagai penyuluh itu hanya beda pada persiapan bimbingan atau penyuluhan. Nah, jadi bimbingan penyuluhan untuk penyuluh pertama, penyuluh muda, penyuluh madya, dan penyuluh utama. Itu berbeda nanti untuk persiapannya. Nah, nanti uraian tugas sesuai dengan jenjang jabatan. Uraian tugasnya itu sesuai dengan jenjang jabatan. Nanti dijelaskan. Ya, ada nanti kita buat tabelnya, bisa dilihat. Jadi antara satu dengan yang lain berbeda gitu, jenjangnya sesuai dengan jenjangnya. Nah, itu hanya di persiapan bimbingan atau penyuluhan. Nah, berikutnya tidak terdapat perbedaan uraian tugas pada pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Nah, tugasnya ya, tugas pelaksanaannya pada tugas pelaksanaan kalau persiapan tadi itu sesuai dengan jenjang jabatan. Pertama beda,
nanti dia naik kepada muda, berbeda lagi, tidak lagi tugas yang diberikan ke pertama. Nah, untuk jenjang penyuluh muda, beda lagi tugasnya, naik lagi ke madya, beda lagi tugasnya, yang tidak dikerjakan oleh semua. Pekerjaan yang di pertama tidak dikerjakan oleh jenjang muda. Pekerjaan jenjang muda tadi dalam persiapannya tidak dikerjakan oleh madya, dan yang madya juga yang nanti utama tidak lagi mengerjakan pekerjaan yang di madya. Jadi beda. Tapi kalau dalam tugas pelaksanaannya tidak ada perbedaan, semua sama, semua jenjang sama. Nah, itu perbedaan. Nah, hanya saja bedanya di mana? Bedanya pada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, ini mungkin nanti dijelaskan dalam juknis ya. Petunjuk pelaksanaan bisa juklak, bisa juknis. Nah, ini kita belum tahu nih apa yang dimaksud dengan di dalam Permenpan RB ini tingkat 1, tingkat 2, kelompok sasaran ya. Pada tingkat kelompok sasaran tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nanti kita tinggal tunggu saja. Saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya juga belum tahu. Cuman secara umum ini gambaran tugas kita. Jadi kalau di di Kepmen Ko Wasbangpan nomor 54 itu tahun 99 itu ada pekerjaan yang berbeda antara jenjang jabatan penyuluh satu dengan penyuluh yang lain. Kalau ini tidak, dia sama semua. Nah, misalnya ya, kalau salah satu nih contohnya, membentuk kelompok binaan, semua jenjang ada. Nah, cuman sasarannya yang berbeda. Sasaran ada tingkat 1, masyarakat umum atau masyarakat khusus tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Jadi sesuai. Kalau tingkat 1 dia pertama, tingkat 2 itu untuk muda, tingkat 3 untuk madya, tingkat 4 itu untuk utama. Nah, nanti kita tinggal tunggu juknisnya. Bagaimana apa yang dimaksud dengan tingkat kelompok sasaran masyarakat umum dan masyarakat khusus yang tingkat 1, yang tingkat 2, dan tingkat 3, dan tingkat 4. Terus berikutnya, pelaksanaan konsultasi perorangan atau kelompok diganti dengan pelayanan konseling atau informasi. Jadi tidak ada lagi item tugas konsultasi perorangan dan kelompok dan yang lainnya serta laporannya juga tidak ada lagi. Nah, kalau yang lalu kita masih ada. Nah, jadi untuk tugas kita yang baru itu sudah tidak ada lagi namanya pelaksanaan konsultasi perorangan atau kelompok. Nah, dia diganti dengan pelayanan konseling atau informasi. Nah, jadi seperti inilah kalau gambaran saya seperti BIMWIN itu ya. Jadi kita memberikan materi, terus nanti ada yang berkonsultasi dengan kita gitu. Tapi kita ngasihkan materi gitu, kita siapkan materi, setelah itu kita berikan materi, mereka terus berkonsultasi. Itu gambaran saya. Tapi nanti secara teknis insya Allah mungkin lebih ini nanti ketika dikeluarkan. Ini hanya gambaran umum saya. Berikutnya, slide yang berikutnya, slide lanjutan, yang kelima, tidak ada lagi mendiskusikan konsep materi. Nah, ini sudah tidak ada lagi dalam tugas kita di Permenpan RB ini. Tidaklah lagi mendiskusikan konsep materi, konsep program, desain materi, merumuskan materi bimbingan dan penyuluhan. Itu sudah tidak ada lagi, bimbingan atau penyuluhan. Nah, jadi tidak ada lagi diskusi. Kalau dulu kan ada diskusi sebagai penyaji, sebagai pembahas, sebagai narasumber ya. Nah, itu sudah ditiadakan. Sama sekali tidak ada dalam tugas kita di Permenpan RB yang baru ini. Nah, itu tidak ada lagi. Jadi tadi tidak ada lagi pelaksanaan konsultasi perorangan kelompok juga sudah diganti dengan konseling atau informasi. Nah, berikutnya tidak ada lagi laporan rencana kerja 5 tahun. Nah, kita tidak ada. Kalau yang lalu Menko Wasbangpan, Kep Menko Wasbangpan nomor 54 itu kita ada rencana kerja 5 tahun. Nah, untuk peraturan menteri Permenpan RB ini itu kita hanya ada
rencana kerja operasional bulanan dengan rencana kerja tahunan, itu saja. Nah, saya ulangi nomor 6, tidak ada lagi laporan rencana kerja 5 tahun. Tidak ada lagi laporan mingguan bimbingan atau penyuluhan. Nah, tidak ada, laporan mingguan tidak ada lagi. Yang ada nanti tinggal laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, hanya tiap pelaksanaan kegiatan. Jadi tiap kita ke lapangan ada laporannya, ke lapangan ada laporannya, tapi tidak ada lagi laporan mingguan. Terus dan laporan konsultasi perorangan atau kelompok. Karena tadi sudah ditiadakan, maka tidak ada lagi laporan perorangan atau kelompok. Kan ada biasanya laporan mingguan untuk perorangan atau kelompok, itu ada laporannya. Jadi tidak ada lagi. Dia ada, tinggal laporan nanti pelaksanaan konseling atau memberikan informasi. Gitu. Berikutnya, nomor 7. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 7, terdapat tambahan tugas pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi. Nah, ini yang baru ya. Nah, jadi kita ada pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan itu berbasis teknologi informasi dalam bentuk media sosial. Jadi kita bisa melaksanakan bimbingan dan penyuluhan itu melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, melalui Twitter dan lain-lain. Nah, jadi kita selain yang memang kalau dulu ada kita media radio dan televisi, tapi tetap ada, itu masih tetap ada. Akan tetapi bertambah dengan berbasis teknologi informasi dalam bentuk media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Nah, terdapat juga pada pelayanan pendampingan dan mediasi. Nah, ada tambahan lagi. Jadi tambahan tugas kita nanti ada pendampingan, ada mediasi dalam pelayanan pendampingan dan mediasi. Kita bisa misalnya ada orang yang bermasalah, misalnya kita bisa memberikan pendampingan masalah agamanya. Masalah agamanya. Misalnya anak ini bersentuhan dalam masalah hukum misalnya. Kita bisa mendampingi, tapi bukan mendampingi masalah hukumnya, tapi kita mendampingi masalah penguatan kejiwaannya, penguatan ibadahnya, penguatan spiritualnya. Nah, kita bisa mendampingi. Nah, terus ada mediasi masalah agama. Nah, kita bisa melaksanakan mediasi ini tambahan juga buat kita. Gitu. Kalau yang Kepmen Kowas Bangpan nomor 54 tahun 1999 itu tidak ada. Nah, jadi kita bisa melakukan mediasi. Misalnya ada contoh yang real, misalnya ada perceraian atau pertengkaran menimbulkan keretakan kita bisa memediasi. Atau misalnya ada persoalan masjid atau persoalan yang lain, kita bisa melakukan mediasi. Dan ini tiap pelaksanaan mediasi itu harus ada laporannya dan ada angka kreditnya. Itu nanti dijelaskan nanti insyaallah. Nah, itu mediasi masalah agama dan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan. Nah, ditambah lagi kita ada kegiatan kerjasama lintas sektoral. Nah, ditambah lagi dengan ada kerjasama lintas sektoral. Program bimbingan atau penyuluhan. Misalnya kita lintas sektoral tadi di kantor-kantor misalnya yang setara dengan kita, itu ya. Nah, nanti mungkin secara juknisnya nanti akan ada, kan ada tingkatannya. Kalau golongan pertama itu ya, misalnya lintas sektoral jenjangnya ada tersendiri, apakah misalnya ini lurah, ini camat, itu nanti di juknis. Kita baru tahu nanti. Nah, cuma gambaran saya biasanya semakin tinggi jabatan fungsionalnya itu, maka mungkin semakin tinggi lintas sektoralnya itu ya. Wilayah lintas sektoralnya makin tinggi. Mungkin kalau utama itu sudah ini ya, kemungkinan ya lintas sektoral itu udah pada tingkat level provinsi misalnya gitu. Yang utama ya, atau mungkin malah madya gitu ya. Mungkin madya ini sudah provinsi, utama mungkin sudah antar provinsi atau sudah nasional gitu ya. Nah, itu baru analisa saya. Terus yang berikutnya, nah ini unsur penunjang. Kalau dulu unsur penunjang tuh banyak sekali unsur penunjang, termasuklah organisasi gitu.
Misalnya kita ikut organisasi keagamaan, organisasi apa yang sifat keagamaan, ormas-ormas kita ikut, itu kita masuk dalam apa? Unsur penunjang. Nah, dengan Permenpan Permenpan RB ini yang yang diberlakukan sekarang ini, ya, nomor 9 tahun 2001 ini, itu udah tidak ada lagi. Nah, apa saja yang masuk pada unsur penunjang kegiatan bimbingan penyuluhan itu? Yang pertama, melatih atau membimbing yang berkaitan dengan bidang BP. Misalnya ada pelatihan. Nah, kita masuk dalam narasumber situ. Ya, melatih, kita membimbingnya, melatihnya. Bukan ikutnya. Kalau ikutnya adalah lain ininya. Nah, kita membimbing, ikut membimbing, berikan materi, itu sekarang bukan utama. Jadi dia termasuk sebagai penunjang. Terus yang kedua, menjadi anggota tim penilai. Nah, menjadi anggota tim penilai uji kompetensi, ya. Bisa buka dikit ya. Biar agak ini ya. Karena ini juga karena kita di ruangan ini, biar agak lebih lega dikit. Saya coba untuk buka dikit. Nah, unsur penunjang yang kedua adalah menjadi anggota tim penilai. Nah, tim penilai angka kredit nih. Tim penilai angka kredit atau tim uji kompetensi. Nah, kompetensi. Nah, ini karena mungkin ngetiknya ya, tikannya uji kompetensi ya. Nah, gitu, kompetensi. Tim penilai angka kredit, kompetensi, itu termasuk apa? Termasuk penunjang. Yang berikutnya adalah perolehan penghargaan atau tanda jasa. Nah, perolehan ini penghargaan atau tanda jasa bisa berupa satya lencana, satya lencana, atau hasil kerja. Hasil kerjanya bisa ini ya, tapi juknisnya nanti kita lihat kembali. Ini baru analisa kita. Tapi kalau tanda jasa jelas satya lencana, nanti yang tingkat ada tingkatannya, mungkin tingkatan provinsi, tingkat nasional ya. Nah, tapi tanda jasa ini biasanya nasional ya, tetap nasional, tetap tanda tangan oleh presiden. Nah, penghargaan hasil kerja ya, penghargaan ini adalah hasil kerja itu yang berhubungan dengan penyuluh. Mungkin penyuluh, dia sebagai penyuluh teladan, penghargaannya misalnya kalau dia penyuluh teladan tingkat nasional. Nah, nanti ada angka kreditnya, tapi ini sebagai penunjang. Nah, terus berikutnya yang menjadi unsur penunjang itu adalah perolehan gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang tugas. Misalnya kuliah lagi, dia udah S1, kuliah lagi misalnya di Fakultas Ekonomi misalnya, tapi bukan ekonomi syariah, ekonomi saja. Nah, ini tidak sesuai dengan bidang tugas. Harusnya ekonomi syariah. Nah, maka dia dapat angka kredit, tapi termasuk penunjang. Nah, atau S2-nya misalnya sarjana hukum saja misalnya, S2-nya master hukum ya, master hukum. Nah, itu dia dapat penunjang saja. Nanti ada ketentuannya. Insya Allah kita akan lihat satu persatu ya. Nah, bidang tugasnya nanti apa saja dan angka kreditnya berapa. Nanti ada. Terus berikutnya, kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan agama. Nah, kegiatan yang mendukung ini misalnya kita dapat ini analisa masih nih. Jadi juknisnya nanti kita indikan lagi, mudah-mudahan tidak salah. Mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan agama ini, misalnya kita dapat tugas dari KASI atau tugas dari Kasubag TU atau tugas dari kepala misalnya. Kita langsung dapat tugas yang kepala. Misalnya tugas kita tentang apa? Menyampaikan materi tentang zakat misalnya. Nah, kalau beda dengan yang tadi itu membimbing atau berkaitan dengan bidang penyuluhan. Nah, jadi ada ada pelatihan penyuluhan kita sebagai materi kalau yang di nomor 1 tadi. Nah, kalau yang ini itu 2, 3, 4, yang nomor 5 ini mendukung pelaksanaan tugas penyuluhan agama itu seperti itu. Misalnya kita dikasih apalah gitu, misalnya ada siaran di TVRI, siaran di RRI, atau ada undangan kita diberi tugas gitu. Ada tugas tambahan. Nah, kita diberikan khusus untuk penyuluh itu, maka kita mendapatkan angka kredit. Jadi penunjangnya hanya itu saja penunjangnya. Nah, tidak
lain tidak ada lagi. Misalnya delegasi itu yang kemarin kita ada tuh kan, delegasi sebagai Dewan Hakim itu dihitung tuh di Dewan Hakim provinsi. Nah sekarang udah tidak lagi. Terus anggota anggota organisasi, itu tidak ada. Akan tetapi ada satu catatan bagi penyuluh, seluruh penyuluh fungsional, ya khususnya ini penyuluh fungsional, dia wajib ikut sebagai anggota organisasi profesi. Misalnya kalau nanti organisasi profesi kita itu adalah Pokjalu misalnya namanya Pokjalu, maka seluruh penyuluh fungsional harus menjadi anggota di situ. Ya, jadi tidak ada kita, kalau yang dulu kita ada Pokjalu, ada yang jadi pengurus, tapi yang lain ya udah enggak, jadi semua harus ikut dalam itu menjadi anggota. Ya, baik. Kira itu, kita lanjut. Nah, ini ada ketentuan peralihan. Nanti sebelum kita sampai kepada kegiatannya, apa saja kegiatan bingung penyuluhan, ada ketentuan peralihan dari Permen Pan RB nomor 9 tahun 2021 pasal 57 tanggal 17 Maret 2021. Jadi tanggal 17 Maret. Nah, kita ingat Permen Pan RB nomor 9 tahun 2021 itu, ya. Nah, tertanggalnya 17 Maret 2021. Ya, jadi dari tanggal 17 Maret itu Kepmenko Wasbangpan nomor 54 tahun 1999 ternyata itu sudah dinyatakan dicabut. Nah, tapi ada ketentuan peralihan nih. Nah, ini yang harus kita tahu juga nih, seluruh penyuluh harus kita tahu juga. Nah, pasal 57 menyatakan bahwa prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan menteri ini. Nah, sebelum berlaku Permen Pan RB ini nomor 9 tahun 2021 ini, maka prestasi kerja kita itu dinilai berdasarkan keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi masih pada Kepmenko Wasbangpan nomor 54. Ini peraturan yang masih berlaku itu adalah yang telah dilaksanakan sebelum berlaku ini berdasarkan keputusan Menteri Negara. Jadi nilai hasil kerja kita. Nah, hasil kerja kita sebelum diterbitkan Permen Pan RB ini dia masih menggunakan Kepmenko Wasbangpan nomor 54 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Jadi ketika nanti kita misalnya mengajukan kepangkatan, jadi sebelum 17 Maret itu masih menggunakan Kepmenko Wasbangpan nomor 54 tahun 1999. Nah, kita pahami juga ada ketentuan penutup. Nah, ini ketentuan penutupnya. Jadi Permen Pan RB nomor 9 tahun 2021 pasal 60. Ya, pasal 60 tertanggal 17 Maret 2021. Ya. Nah, tadi prestasi kerja ya. Jadi prestasi kerja kita dihitung sebelumnya. Nah, ini pada saat peraturan menteri berlaku, kita udah ke slide berikutnya, sudah dirubah ya, ketentuan penutup. Pada saat peraturan menteri berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari keputusan. Nah, tadi keputusan Kepmenko Wasbangpan nih ya, nomor 54 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku. Nah, apa yang berlaku? Tadi yang berlaku itu adalah pelaksanaan ya, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Jadi pelaksanaan yang belum diatur, pelaksanaan tugas jabatan fungsional kita itu selama dia belum diganti berdasarkan sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan menteri ini. Jadi masih bisa dilakukan. Nah, jadi yang tidak bertentangan. Nah, seperti petunjuk teknis tadi kita masih tetap memakai
Kepmenko Wasbangpan. Nah, misalnya tentang monografi potensi wilayah itu kalau tidak salah saya masih ada, gitu kan, nanti kita lihat. Nah, itu gimana teknisnya, gimana belangko apa segalanya dan lain sebagainya, kita masih bisa menggunakan Kepmen yang 54 tadi, Menko Spang tahun 1999. Nah, yang kedua kita lihat, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, yang pertama, disesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Artinya untuk penyesuaian, artinya yang tidak bertentangan atau yang belum diatur gitu, yang belum diatur dalam Permenpan RB, maka itu masih dapat kita lakukan dan harus disesuaikan 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Nah, itu ya. Nah, itu nanti urusan bapak-bapak kita yang di atas lah. Artinya Juknis itu nanti tak akan keluar sebelum 2 tahun gitu. Nah, sebelum tahun ini kalau 17 Maret 2021 diundangkan 2021, berarti 17 Maret 2023 tidak boleh lewat dari itu. Nah, Juknisnya harus ini. Tapi sesuatu yang sudah bertentangan, misalnya tadi laporan mingguan, itu kan udah diatur, tidak ada lagi laporan mingguan, berarti sejak Permenpan RB itu tidak ada lagi dari tanggal 17 Maret berikutnya itu sudah tidak ada lagi karena memang sudah diatur, tidak ada laporan mingguan. Nah, akan tetapi kalau petunjuk teknis tadi misalnya sasaran itu siapa, untuk awal ini kita masih menggunakan sasaran apa adanya. Kita belum tahu sasaran kelompok masyarakat umum khusus tingkat 1 itu apa, tingkat 2 apa, tingkat 3 apa, karena belum keluar peraturannya, maka kita tetap menggunakan aturan yang lama, keputusan menteri yang lama gitu. Kita tetap, mungkin majelis taklim yang bentuknya kayak begini, kalau Karang Taruna tetap. Nah, tapi nanti kalau sudah diatur, misalnya sudah diatur Juknisnya, kita sudah tidak bisa seperti apa adanya, kita harus ikut aturan itu. Nah, saya kira untuk pengetahuan umumnya seperti itu ya. Aturan gambaran umumnya antara Kepmenko Wasbangpan nomor 54 tahun 1999 dengan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Itu gambaran umumnya, perubahan-perubahan atau gambaran yang akan kita laksanakan. Nah, kita akan lihat detailnya kegiatan apa saja yang kita laksanakan nanti amanat Permenpan RB ini, ya. Nah, kita lihat slide-nya berikutnya, kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Apa saja kegiatan bimbingan penyuluhan? Secara umum kita melihat di slide bisa dilihat, ya. Pertama, persiapan bimbingan atau penyuluhan. Secara umum, 1. Nah, tadi persiapan untuk jenjang pertama apa, jenjang muda apa, jenjang madya apa, jenjang utama apa, itu nanti akan kita bahas satu persatu ya, kita bahas satu persatu. Nah, yang kedua, sebelum kita masuk pada pelaksanaan itu ada pelayanan konseling atau informasi. Nah, kalau dulu kita namakan konsultasi perorangan dan kelompok, sekarang sudah berubah menjadi pelayanan konseling atau informasi. Jadi kita buat materinya, kita sampaikan, terus nanti ada ada informasi yang kita sampaikan, terus ada konsultasi dan lain sebagainya, itu proses saja. Yang jelas pelayanan konseling atau disebut dengan bimbingan konseling ya. Nah, ketiga, penyusunan rencana kerja. Gambarannya ketiga, penyusunan rencana kerja. Rencana kerja ini termasuk penyusunan rencana kerja operasional bulanan, rencana kerja operasional tahunan. Berikutnya, penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan. Nah, ini yang gambaran ya, saya bilang tadi gambaran umum. Nah, terus penyusunan, kita susunlah ada materi-materi bimbang. Setelah kita susun, nah itu kita berikan materi itu pada pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Nah,
Berikutnya adalah pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Nah, terus ada pelayanan pendampingan. Nah, ini yang kita lakukan nih secara umum, pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan. Nah, pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama dan pembangunan. Ada apa? Ada pendampingan, ada mediasi. Berikutnya monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan. Nah, ini yang lalu juga ada, cuman di jenjang tertentu. Akan tetapi untuk Permenpan ini, Permenpan RB ini, semua dari pertama sampai inilah gambarannya. Dari persiapan, pelayanan konseling, penyusunan rencana kerja bimbingan, terus membuat materi bimbingan, terus ada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, terus ada pelayanan pendampingan dan mediasi agama dan pembangunan, terus ada monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan, terus pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral. Nah, jadi selain yang saya sebut di atas tadi, ada pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral. Ini menjadi tambahan nih, lintas sektoral. Nah, terus pengembangan model atau, nah ini ada pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Dan yang ke-10 adalah penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. Nah, itulah kegiatan bimbingan penyuluhan yang akan kita laksanakan. Ya, yang berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan. Nanti ada ada penunjang. Nah, penunjang yang tadi ada juga nanti. Sebelum penunjang itu ada pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi, tapi itu bukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Kalau yang saya sebutkan tadi ini adalah berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan. Nah, itulah gambaran umum tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, ini sebenarnya banyak ya yang kita bahas, tapi itu mungkin sudah tergambar. Nanti bisa insyaallah bisa kita penjelasan saya bisa diulang kembali. Sudah jam berapa? Jam berapa? Berarti udah 1 jam kita nih ya. Baik. Jadi itu gambaran umumnya. Nah, mungkin untuk sedikit saja nih nanti kita jelaskan nih sedikit lagi kita, insyaallah udah banyak ya, bisa dilihat ya. Kita mulai ini ya, persiapan bimbingan. Nanti saya hanya membaca sedikit, nanti boleh dibaca atau diulang lagi, karena ini insyaallah video kita ini akan bisa dilihat kembali di YouTube ya. Berikutnya kita lihat, nah ini pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kita ini. Nah, yang pertama adalah persiapan bimbingan atau penyuluhan. Nah, perlu kita ketahui tadi, kita ingat kembali bahwa pelaksanaan bimbingan kita ini dari persiapan sampai selesai, dari persiapan sampai penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan yang 10 yang sebutkan di atas tadi, semua jenjang sama. Semua jenjang jabatan sama. Baik pertama, muda, madya dan muda, madya dan utama. Semuanya sama. Kecuali, ingat, kecuali itu saja. Apa kecualinya? Kecualinya di persiapan bimbingan, di persiapannya saja. Di persiapannya saja yang berbeda. Kita lihat. Nah, coba kita lihat. Yang kalau ada di PTM itu artinya PTM itu pertama. Ya, angka kredit untuk yang pertama. Berarti tugas jabatan penyuluh pertama. Nah, pertama PTM. Kalau muda, mad madya, UTM utama. Ya, nah, kita lihat. Untuk yang pertama, nih uraian tugasnya nih. Nah, saya bilang tadi di awal berbeda, sama sekali berbeda. Mengidentifikasi bahan rencana kerja, pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran. Nah, ini bukti fisiknya adalah hasil kerja. Bukti fisik hasil kerjanya adalah dokumen bahan rencana kerja. Nah, nilainya 0,030 bisa dilihat. Nah, itu ya yang pertama. Ini untuk pertama nih, untuk yang pertama.
penyuluh jabatan penyuluh pertama. Nah, pertama ini ada 2, 3A dan 3B. Yang kedua, menyusun instrumen pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran. Nah, bukti fisik hasil kerja adalah instrumen pendataan atau inventarisasi data. Nah, ini nanti di Juknis, akan dijelaskan di Juknis ya, bagaimana Juknisnya. Tapi untuk sementara kita bisa, sementara belum ini, kita masih kembali ke Kepmen yang lalu. Jadi, menyusun rencana instrumen. Ini banyak contohnya sebenarnya, kita bisa buat sendiri. Tidak harus mungkin di Juknisnya kita buat. Sekarang kan memang udah menyusun instrumen pendataan, gimana caranya itu sudah banyak contoh-contohnya. Kita tinggal sekarang nih mudah sekali gitu buat, dan tidak mesti sama gitu antara satu penyuluh dengan penyuluh yang lain ya. Nah, instrumennya karena kita tidak tahu kondisi tempat kelompok sasaran atau wilayah sasaran kita. Yang ketiga, melakukan pendataan atau inventarisasi data umum di wilayah sasaran. Nah, itu melakukan pendataan atau inventarisasi data umum ya di wilayah sasaran. Nah, bukti fisiknya tinggal dibaca sendiri nanti angka kreditnya bisa dibaca. Jadi tidak perlu saya jelaskan, nanti tinggal baca saja, insya Allah. Dah. Cuman ini untuk pertama masih nih, untuk jabatan penyuluh pertama. Yang berikutnya, melakukan pendataan atau inventarisasi data dan rekapitulasi kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi. Nah, tabulasi itu bentuk tabel. Misalnya jumlah ini segini, tabelnya ini ya. Bisa bentuk tabulasi itu batang, bentuk tabel lah, macam-macam, silahkan. Bentuk tabulasi itu bentuk tabel gitu ya. Nah, terus melakukan pemaparan atau ekspos hasil pendataan. Nah, pemaparannya apa saja? Oh, ini segini jumlah, ini segini dan sebagainya. Itu nanti melakukan pemaparannya. Ekspos. Jadi ada tempat kita ekspos lah. Di mana tempat kita mengeksposnya, hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah. Nah, kalaupun tidak kita ekspos, kita inventarisasi. Kita tahu tuh datanya ada jumlah ininya, jumlah penduduknya berapa, kita udah terinventarisasi. Nah, di wilayah sasaran kita. Wilayah sasaran mana? Wilayah misalnya kalau kita di kecamatan A, maka nanti melakukan pemaparan ekspos hasil pendataan yang di wilayah A itu. Ya. Nah, itu untuk apa? Untuk pertama. Nah, coba kita lihat. Sama sekali berbeda. Yang dilakukan oleh pertama itu tidak akan dilakukan lagi oleh jabatan penyuluh muda. Nah, pertama kita lihat, menyusun rencana kerja pendataan. Nah, ini menyusun rencana kerja. Kalau tadi nomor 1 apa? Kita lihat, ya, mengidentifikasi. Nah, itu mengidentifikasi. Kalau ini enggak, menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran. Nah, ya, menyusun rencana kerja. Kalau tadi mengekspos ya, kalau yang hampir sama itu tadi ekspos hasilnya. Tapi ini menyusun rencana kerja atau inventarisasi data di wilayah sasaran. Yang kedua, melakukan rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi. Nah, ini melakukan rekapitulasi. Nah, kalau tadi membuat ya. Nah, tadi apa? Yang ada tabulasinya, melakukan pendataan, inventarisasi data dan rekapitulasi kelompok sasaran dalam bentuk tabulasi. Ya, melakukan pendataan. Nah, itu ini melakukan rekapitulasi data. Kalau tadi melakukan pendataan dan merekapnya nih. Nah, kalau ini langsung merekap data umum. Nah, data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi. Terus berikutnya mengolah hasil. Nah, ini mengolah hasil identifikasi informasi tentang situasi faktual di wilayah sasaran. Nah, berikutnya menyusun tanggapan hasil pendataan. Nah, ada tanggapan menyusul hasil. Kalau tadi mengekspos ya, ini menyusun tanggapan hasil pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran. Jadi semuanya berbeda. Nah, terus naik kepada nanti angka kreditnya silahkan bisa dilihat langsung di layar ya.
Nah, terus persiapan bimbingan atau penyuluhan untuk madya. Nah, madya ini berkurang menjadi 3. Jadi kalau pertama 5, terus muda jadi 4. Nah, terus madya semakin sedikit. Nah, mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu permasalahan, dan potensi wilayah sasaran. Nah, ini mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi mengidentifikasi. Yang kedua, menyusun rekomendasi hasil pendataan atau inventarisasi data wilayah sasaran. Menyusun rekomendasi. Nah, merekomendasikan, menyusun apa saja yang direkomendasikan dari hasil pendataan itu. Nah, misalnya kalau tidak antara, ini contoh saja mungkin tidak sesuai misalnya umat beragamanya dengan tempat ibadahnya, maka dibuatlah rekomendasinya. Berarti harus menambah tempat ibadah. Nah, misalnya begitu, ya. Nah, ini contoh saja. Yang ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan kelompok sasaran. Nah, kan tidak ada. Tadi tidak ada yang dikerjakan nih, pemetaan. Jadi melakukan pemetaan kebutuhan. Kebutuhan apa saja yang diperlukan gitu oleh kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu adalah majelis taklim, yang misalnya majelis taklim kah, Karang Taruna kah apa. Nah, berikutnya kita lihat terakhir nih untuk tugas persiapan jenjang utama ya, jenjang penyuluh utama, jabatan penyuluh. Nah, ini ingat jabatan tadi, tolong diingat, ada pangkat, ada golongan, ada ruang, ada jabatan. Nah, ini jabatan nih. Nah, jabatan utama. Ini kadang kita belum familiar dengan itu gitu. Nah, maka jelaskan. Jadi nanti pangkat itu kayak penata muda itu pangkat. Nah, golongan itu 3, ruangnya A, B, C, D, E itu ruangan. Terus jabatannya adalah ini, jabatan penyuluh pertama, penyuluh muda, penyuluh madya, dan penyuluh utama. Nah, 2, menyusun peta kerja kelompok sasaran. Nah, beda lagi nih, menyusun peta kerja. Nanti insya Allah juknisnya mungkin tidak beberapa lama lagi. Insya Allah kita akan peroleh, mudah-mudahan ada juknisnya, ada bagaimana bentuknya menyusun peta kerja. Tapi ini semua sebetulnya sudah ada contohnya, kita tinggal mencari. Tidak harus kita semua penyuluh se-Indonesia ini sama dari bentuknya, karena memang kita sasaran kita berbeda-beda gitu. Nah, terus merumuskan monografi. Nah, ini yang ada di Permen Kepmen Menko Spang nih ya, merumuskan monografi potensi wilayah sasaran. Nah, itu. Nah, jadi itu yang hanya berbeda. Jadi yang berbeda itu hanya di persiapan. Persiapan untuk jabatan fungsional pertama, jabatan penyuluh pertama. Nah, itu tadi ada 5, terus muda ada 4, madya ada 3, terus utama tinggal 2 saja. Nah, situ yang berbeda. Tapi berikutnya ini dari pelayanan konseling itu semuanya tugasnya sama antara jenjang jabatan pertama, muda, madya, dan utama. Nah, hanya berbedanya di mana? Berbedanya adalah perolehan angka kreditnya. Kita lihat contoh nih, pelayanan konseling. Nah, pelayanan konseling ini semua jenjang jabatan di penyuluh agama itu menyusun materi konseling atau informasi. Nah, cuma kategorinya ini yang kita belum tahu. Kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Nah, ini nanti mungkin di juknis, lagi-lagi di juknis. Nah, bukti fisiknya bisa dilihat. Bukti fisiknya adalah hasil kerja, bukti fisik hasil kerja. Nah, bukti fisik hasil kerja adalah dokumen materi konseling atau informasi kategori 1, 2, 3, dan 4. Nah, angka kreditnya yang berbeda. Nah, ini contoh kalau angka kreditnya untuk pertama lebih kecil ya, 0,14. Kalau muda 0,28, madya 0,36, terus utama 0,48. Nah, tapi jangan nanti ditanyakan kenapa angkanya seperti ini, karena memang ini sudah ditetapkan di
Permenpan RB. Ini hasil tim ya, hasil tim penggodok ini Permenpannya ini ya. Nah, yang kedua, melakukan pelayanan konseling atau informasi. Nah, tetap nih kategori 1. Ini kategori 1 ini untuk pertama, kategori 2 ini untuk muda, kategori 3 ini untuk madya, kategori 4 ini untuk utama. Bagaimana bentuknya nanti di Juknis, lagi-lagi di Juknis. Nah, jadi yang berbeda itu hanya di angka kreditnya. Nah, itu pelayanan konseling dan dan informasi. Sama, semua jenjang sama seperti itu. Jadi pelayanan konselingnya sama. Nah, slide berikutnya kita lihat berikutnya, yakni penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan. Rencana kerja bimbingan dan penyuluhan. Nah, saya katakan di awal, rencana kerja hanya 2 saja, hanya 2, ya, hanya 2 rencana kerja. Rencana kerja Rencana kerja operasional bulanan, nah kan, program bimbingan atau penyuluhan. Nah, cuma tingkatnya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, dan 4 ya. Tingkat 4 karena 4 jenjang jabatan. Pertama, muda, madya, dan utama ya. Nah, jadi menyusun rencana kerja operasional bulanan. Jadi nanti rencana kerja operasional itu dikerjakan secara bulanan. Nah, apakah nanti bulanan ini per kelompok sasaran? Nah, itu nanti kita peroleh di Juknisnya. Kalau yang lalu kita mengerjakannya per kelompok sasaran. Nah, kalau kelompok sasaran kita itu 4, maka 1 bulan 1. 12 kali 4. Berarti yang kita kerjakan adalah 12 kali 4. Nah, itulah kita peroleh 12 kali 4 kali angka kredit yang kita peroleh dari yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyusun rencana kerja tahunan. Nah, itu saja, menyusun rencana kerja tahunan. RKO bulanan dan RKT ya, kalau mau kita singkat, rencana kerja tahunan. Nah, angka kreditnya bisa dilihat di tabel atau di layar. Nah, berikutnya, nah ini ada masing-masing ya. Kalau tadi penyusunan rencana kerja. Berikutnya yang kita lakukan sebagai seorang penyuluh adalah penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan. Jadi ada perencanaan, terus ada konseling dan informasi, terus ada penyusunan rencana kerja, ada penyusunan materi bimbingan. Nah, kita lihat secara cermat apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam penyusunan. Pertama, menyusun materi bimbingan penyuluhan itu kepada sasaran kita di masyarakat umum atau khusus. Nah, sesuai dengan tingkatan tadi ya. Jadi tingkatan 1 muda pertama, tingkatan 2 itu muda, tingkatan 3 itu madya, tingkatan 4 itu adalah utama. Nah, dalam bentuk apa? Kita menyusun materi bimbingan. Pertama dalam bentuk naskah. Dalam bentuk naskah. Nah, angka kreditnya silahkan dilihat di layar. Tidak perlu saya sebutkan, tinggal dilihat di layar saja. Ada tuh PTM pertama, muda, madya, dan utama. Yang kedua, menyusun materi bimbingan atau penyuluhan sama nih di masyarakat umum tingkat 1, 2, 3, dan 4 dalam bentuk slide. Nah, kita pun udah tahu insya Allah. Pertama dalam bentuk naskah, yang kedua dalam bentuk slide. Nah, yang ketiga, menyusun materi bimbingan semua jenjang ini, tidak ada yang berbeda satupun. Dalam bentuk player. Nah, bentuk player. Nah, yang sekarang lagi ngetren nih, player itu Twibbon ya, itu ya. Dalam bentuk itu mungkin kita beri. Kalau kita buat naskahnya, apalah gitu bentuknya. Misalnya kita buatlah hadisnya gitu ya. Ada artinya, ada penjelasannya sedikit. Nah, terus adalah foto kita sedikit di situ gitu ya. Nah, terus menyusun materi bimbingan penyuluhan bagi kelompok sasaran tadi ya, tingkat 1, 2, 3, dan 4 dalam bentuk infografis. Nah, infografis ini macam-macam gitu ya. Bentuk grafik dia, grafik. Bisa grafik apa namanya itu ya? Namanya grafik batang. Ya, grafik itu yang bulat itu batang, terus ada balok kah apalah gitu, yang ada irisannya. Misalnya
kita buat bulat, ada irisannya sedikit ini berapa persen disesuaikan. Nah, itu infografis ya. Nah, berikutnya slide lanjutannya kita lihat yang kelima. Nah, ini masih menyusun materi. Ini kita masih menyusun materi ya. Dalam bentuk apa? Yang berikutnya, dalam bentuk poster. Nah, itu ya, nanti bisa dibedakan antara player gimana, poster gimana, nanti tinggal dipelajari. Nah, ini semuanya teknologi teknologi berbasis teknologi ya. Nah, jadi semuanya berbasis teknologi. Berikutnya menyusun materi bimbingan penyuluhan dalam bentuk booklet. Nah, ini buku saku. Ya, buku tapi kecil bentuknya, bisa dimasukkan di kocek gitu ya. Nah, itu yang kecil bisa dipelajari, bisa bisa dibawa kemana-mana. Terus berikutnya menyusun materi dalam bentuk rekaman audio ya, suara saja. Misalnya kita bentuk rekaman suara. Nah, ini jangan salah ya, jangan salah nih. Kalau misalnya kita ngerekam di YouTube hanya ada gambar saja di depannya, terus ada suara, itu rekaman audio itu, bukan video. Nah, ini ada yang agak keliru ya. Dimasukkan di YouTube gitu ya. Tapi cuman ada gambar dia saja, gambar tidak bergerak, gambar dia misalnya lagi megang mic gitu. Terus suaranya yang ada sampai setengah jam suaranya aja ada. Tapi dia tidak ada. Nah, itu bentuknya tetap dihitung rekaman. Nah, terus berikutnya yang terakhir adalah dalam bentuk video. Ini nampaknya kalau kita ngelihat dari semua angka kredit ini, yang paling besar itu adalah untuk angka kredit video ya. Nah, kalau naskah di 0,08, kalau di pertama ya, untuk video tuh 0,12. Nah, jadi besar sekali karena memang bentuk video ini juga memang sangat banyak ininya ya, menyita waktu dan lain sebagainya, alat-alatnya juga dan lain sebagainya. Tapi bisa nanti hanya pakai bentuk video lah, artinya film ya, bentuk film gitu ya, video. Bisa pakai HP saja. Terus pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan berikutnya. Nah, kita tadi udah saya buat naskah, menyusun naskah itu, menyusun materi ya, menyusun materi bukan menyusun naskah, mohon maaf, dalam bentuk naskah, menyusun materi dalam bentuk naskah, bentuk booklet, terus bentuk player, terus apa lagi ini, video, rekaman dan video. Ada berapa tadi ya? Ada 8 itu ya, 8 bentuknya ya. Nah, slide, player, infografis, dan sebagainya tadi. Baik, berikutnya pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Nah, ini melaksanakannya. Nah, ini juga semuanya sama, semuanya dari jenjang jabatan pertama, jabatan penyuluh pertama, muda dan madya, sama melakukan pembentukan kelompok. Pertama adalah melakukan pembentukan kelompok sasaran masyarakat. Nah, ini berbeda dengan yang Menko Wasbangpan. Nah, kalau Menko Wasbangpan yang lalu kita tidak dapat angka kredit. Akan tetapi untuk Permenpan RB ini nomor 9 tahun 2021 ini kita bentuk gitu ya. Kita bentuk misalnya ada bentuk majelis taklim. Nah, cuman kita belum tahu nih ada tingkatan 1, 2, 3, 4 ini nanti di Juknis mungkin lagi-lagi di Juknis. Nah, kita dapat angka kredit. Misalnya dalam satu tempat kita buatlah majelis taklim apa? Misal kita buat kelompok diskusi siswa misalnya ya, diskusi apalah nama remaja. Nah, maka kita akan mendapatkan angka kreditnya. Ini bedanya nih. Kita buat, nah terus berikutnya kita melakukan bimbingan penyuluhan tatap muka. Nah, caranya pertama dengan tatap muka. Tatap muka kita berhadapan, kita kasihkan materi, ada masyarakatnya di situ dalam satu tempat tuh ya. Nah, ada angka kreditnya. Tinggal dilihat angka kreditnya, tinggal dilihat di layar ya. Nah, bisa lihat di layar. Berikutnya melakukan bimbingan dalam bentuk media sosial. Nah, ini juga ada perubahan ya, perubahan dari yang lalu. Jadi kita bisa melakukan bimbingan itu dalam bentuk media sosial. Misalnya kita melakukan penyuluhan itu
itu lewat Facebook, lewat apa tadi itu, Twitter, lewat YouTube misalnya kan. Nah, kita unggah gitu ya namanya ya. Kita unggah di YouTube. Terus nanti kita sampaikan di Facebook, di mana itu bisa kita bisa dapat angka kredit gitu ya. Nah, bentuk media sosial. Banyak tadi itu biasanya YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lainnya ya. Nah, berikutnya melakukan bimbingan penyuluhan berbasis teknologi informasi ini kepada kelompok sasaran masyarakat. Nah, tingkat 1, 2, 3 melalui radio dan televisi. Nah, ini sudah biasa hanya saja perbedaannya kalau di Menkowasbangpan itu Menkowasbangpan dia ada jenjangnya. Nah, kalau radio itu dia hanya jenjang, misalnya saya maaf karena ada betul. Kalau Madya itu biasanya televisi itu, Madya. Nah, jenjang Madya itu televisi. Kalau muda ke bawah itu dia radio gitu. Nah, jadi dia enggak bisa di TV. Kalaupun dia melakukan penyiaran di TV, dia hanya dihitung sebagai penunjang. Nah, tapi kalau saat ini tidak ada lagi perbedaan. Dari pertama sampai utama dia boleh mengerjakannya di Facebook, di Twitter, di radio, di televisi. Nah, cuma angka kreditnya saja yang berbeda. Semakin tinggi jabatan jabatannya, semakin besar angka kreditnya dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, itu ya. Baik, nah itu saja melakukan melakukan bimbingannya, bentuknya. Jadi dari tatap muka, terus lewat media sosial, terus lewat radio dan televisi. Baik, berikutnya pelayanan pendampingan dan mediasi masalah agama. Nah, semua jenjang melakukan ini. Pertama, melakukan pendampingan masalah agama dan pembangunan bagi masyarakat. Nah, itu tadi sasarannya sama, tingkat-tingkatnya. Ya, hasil kerja adalah laporan hasil pendampingan. Yang kedua, melakukan mediasi. Ya, mediasi. Tadi ada pendampingan, ada mediasi. Dan angka kreditnya setiap jenjang berbeda. Semakin tinggi maka semakin besar angka kredit yang peroleh. Berikutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi itu ada dua tugas, uraian tugasnya. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan. Nah, bisa dilihat di layar ya. Angka kreditnya. Berikutnya, pelaksanaan kegiatan kerjasama lintas sektoral. Ini ada empat item. Nah, pertama, memetakan kebutuhan kerjasama lintas sektoral, ya. Yang kedua, menyusun pola strategi kerjasama lintas sektoral. Yang ketiga, melaksanakan kerjasama, melaksanakannya. Jadi memetakan, menyusun pola strateginya, melaksanakan kerjasama lintas sektoralnya. Terus yang keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan kerjasama lintas sektoral. Nah, itu bisa dilihat di layar angka kreditnya. Nah, nanti bisa dilihat di permen. Ya. Baik, berikutnya kita selesaikan dulu pengembangan model. Pengembangan model ini ada dua. Pengembangan model atau metode program kegiatan bimbingan ada dua. Pertama, mendesain pengembangan model. Yang kedua, mengembangkan model atau metode program kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Nah, sesuai dengan tingkatannya. Itu ya. Nah, hasil kerjanya pun insya Allah bisa dilihat di monitor ya. Ya. Nah, tinggal dibaca saja apa-apa ya. Ini tidak bisa kita cepat juga supaya bisa semua ada kesempatan untuk untuk membaca ya. Nah, ada kesempatan untuk membacanya. Tadi sampai kepada pengembangan model, metode, program kegiatan bimbingan atau penyuluhan.
Nah, nilai angka kreditnya ada tertera di sana. Ya. Nah, nanti bisa diulang kembali ya. Nah, coba tadi pelaksanaan kegiatan kerjasama, bilang sebelumnya, udah ya. Nah, itu bisa dilihat, bisa tinggal dibaca. Ya, mungkin kita harus ini kayaknya nih, harus beri beri kesempatan juga untuk membacanya ya, supaya bisa terbaca enggak tadi ya, apa terlalu cepat ya kali ya. Ya, berikutnya, slide berikutnya adalah penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. Ya, coba dilihat. Bukan lintas sektoral. Sudah. Penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. Ya. Ini hanya satu saja tugasnya. Hanya satu. Yakni menyusun pedoman bimbingan dan atau penyuluhan bagi kelompok masyarakat umum dan atau khusus tingkat 1. Ya, tingkat 1, 2, 3 sama nih. Nah, ini harusnya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Tingkat 4 ya, sampai tingkat 5, tingkat 4 saja. Nah, ini cuma tingkat 1 saja, harusnya sesuai dengan jenjang jabatannya. Ya, kalau ada tingkat 1 berarti ada tingkat 2, ada tingkat 3, ada tingkat 4. Tingkat 4 itu untuk utama. 1 itu untuk pertama, 2 untuk muda, 3 untuk madya, 4 untuk utama. Baik, berikutnya uraian tugas pengembangan profesi. Pengembangan profesi. Profesi ini ada 5 ya. Ada 5. Nah, 1 ini memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional penyuluh agama, bukti pisah hasil kerja. Nah, iya. Uraian tugas. Nah, ini pengembangan. Nah, ya. Nah, ini ada ini ya. Ada ternyata tadi mohon maaf ada sedikit ini artinya dia tidak di unsur utama. Yang saya maksud itu tadi tidak dihitung di unsur di pelaksanaan bimbingan. Ternyata untuk memperoleh ijazah itu sesuai dengan bidang tugas jabatannya itu ada di pengembangan profesi. Nyata ada di pengembangan profesi. Nah, coba dilihat. Nah, ini saya ralat ya, saya ralat. Ternyata ada penjelasan yang di depan tadi, mohon maaf. Karena ini saya ralat, nih mohon maaf, saya ralat penjelasan saya, ya. Perbedaan tadi mohon maaf ya, semua di standar uji kompetensi di mana tadi itu? Yang tidak ada angka kreditnya itu di perbedaan. Nah, ini jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas tidak lagi dihitung sebagai perolehan angka kredit di unsur utama. Nah, unsur utama ini saya ralat. Artinya dia di unsur tidak di awal gitu, tidak di awal. Tidak di awal ininya ya, tidak di awal. Tapi dia termasuk unsur pengembangan profesi. Nah, dan penghitungan angka kreditnya berbeda. Nah, mohon maaf nih tadi saya ralat di pertama ya, perlalat di perbedaan tugas tadi ya, jenjang pendidikan yang sesuai tidak dihitung sebagai perolehan angka kredit di unsur utama itu saya ralat. Nah, kenapa? Karena dia masuk pada pengembangan profesi. Nah, masuk pada pengembangan profesi. Mohon maaf, sekali lagi, ini saya mohon maaf, saya ralat, ya, saya ralat. Itu ternyata ijazah itu masuk dalam
pengembangan profesi bidang bimbingan. Nah, ini di sini ada memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional. Sekali lagi mohon maaf pada seluruh penyuluh ini ternyata ada sedikit kekeliruan dari penjelasan saya, ya, penjelasan saya. Ternyata memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional itu di pertama dihitung 25%. 25%. Ya, 25% dari perolehan angka minimalnya itu, minimal 25%. Jadi kalau 50 yang diperlukan berarti dia berapa ini ya? 20 ya, berarti 25% dari 50. Nah, kalau dia mendapatkannya di muda, maka 25% juga. Angka kreditnya 25%. Nah, sekali lagi mohon maaf, dia tadi di awal itu dia menjadi perhitungan jenjang kepangkatan, kan tetapi dia masuk dalam pengembangan profesi. Nah, jadi mohon maaf nih, ada masuk dalam pengembangan profesi. Terus untuk madya itu 25% juga, sama-sama, semuanya dihitung 25%. Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional penyuluh agama. Bukti hasil kerja adalah ijazah atau gelar. Terus berikutnya bisa dilihat membuat karya tulis. Ya, ada situ karya tulis ilmiah, itu nanti tidak perlu saya bacakan, tinggal dilihat saja, ya, dilihat saja. Nah, pengkajian, survei dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bentuk buku ada angka kreditnya, silakan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah internasional yang terindeks. Bukti fisik hasil kerja adalah jurnal atau buku, ini 20, semuanya 20%, sama. Ya, di sebuah jenjang sama. Terus dalam bentuk buku, majalah ilmiah nasional yang terakreditasi, bukti fisik hasil kerja adalah jurnal atau buku, ya, 12,5. Dalam bentuk buku majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi, itu ada 6 nilainya, tinggal dilihat saja. Dan berikutnya yang lanjutannya, kita lihat lanjutannya, bisa dilihat ya, membuat karya tulis tetap itu ya, karya tulis. Ya, tinggal dilihat. Pertama, membuat karya tulis, ini hasil penelitian, pengkajian, evaluasi ya. Kodenya dalam bentuk buku ada nilainya, silakan dilihat. Dalam bentuk majalah ilmiah ada nilainya, semuanya 4. Ya, sama. Jadi diperlakukan kayaknya kalau untuk karya ilmiah nih dari jenjang penyuluh pertama sampai jenjang penyuluh utama itu nilainya sama semua. Nah, bisa dilihat dalam bentuk buku nih, membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang bimbingan penyuluhan agama tidak dipublikasikan, itu dalam bentuk naskah ya. Bukti fisik hasil kerjanya naskah 3,5 nih ya. Nah, ada dalam bentuk naskah. Kalau tadi dalam bentuk buku yang di atas 7, nah kalau naskah 3,5. Lanjut. Ya. Dan ini bisa dibaca. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah. Nah, bukti fisik hasil kerja adalah naskah, nih 2,5 semua. Terus membuat artikel, artikel nih ya, artikel nih tulisan ilmiah populer dulu gitu, ilmiah populer. Kalau di dalam Capman itu nilainya 2, satu kali itu nilainya 2. Terus ada dalam bentuk buku yang diterbitkan, diedarkan secara nasional, itu 7. Terus majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi, instansi, ini 3,5.
Ini dalam majalah ilmiah diakui organisasi profesi. Terus ada, nah berikutnya lanjutan masih dalam pengembangan profesi ya, masih dalam pengembangan profesi. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi pelatihan. Nah ini ada sendiri nih. Ini ada berapa jamnya, tinggal dilihat saja. Nah ini ada seminar lokakarya konferensi, simposium ya, bukan kimposium tapi simposium, studi banding. Ini nilainya 3 besar nih, masih dalam di pengembangan ya, pengembangan di dalam bentuk uraian pengembangan. Nah terus berikutnya yang lamanya ini ada, lamanya 900 pelatihan teknis ya, pelatihan teknis atau magang di bidang tugas jabatan. Nah itu lamanya, kalau lamanya 960 jam ada berapa? Terus 441 udah berikutnya tinggal dibaca ya. Terus ada yang terakhir itu lamanya 81 sampai 106, bukti fisik hasil kerja, ada sertifikat, laporan, tinggal dibaca. Itu hanya dapat 2 saja. Jadi semakin jamnya semakin kecil jam yang kita itu, maka semakin kecilnya. Terus berikutnya ya, pelatihan manajerial. Nah ternyata ada pelatihan manajerial atau sosial bidang tugas jabatan fungsional penyuluh agama dan memperoleh sertifikat. Nah kalau tadi pelatihan teknis di atas, yang kedua pelatihan manajerial atau sosial, bidang tugas jabatan fungsional penyuluh agama dan memperoleh sertifikat, atau bidang sosial ya. Nah terus berikutnya sampai pada slide itu ya, terakhir untuk pengembangan profesi tadi, masih pengembangan profesi ya, kegiatan mendukung pengembangan profesi. Terakhir itu maintain performance, pemeliharaan kinerja dalam target kinerja, bukti fisik hasil kerja adalah sertifikat ya. Terus berikutnya nomor 16, melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan prestasi yang ditetap oleh instansi 0,50, kegiatan yang mendukung pengembangan profesi ya. Nanti dalam juknis mungkin ya ditetapkan itu ya. Berikutnya uraian kegiatan tugas penunjang. Nah penunjang saya katakan tadi hanya berapa yang sudah ditetapkan nih. Kita lihat pertama mengajar, tadi ada angka kreditnya, mengajar, melatih, membimbing berkaitan dengan bidang bimbingan penyuluhan, terus menjadi anggota tim ada juga 0,04, sama ya, angka kreditnya sama semua. Terus memperoleh penghargaan atau tanda jasa Satya Lencana, karya Satya. Nah ini sama semua juga. Ini 30 tahun. Nah Satya Lencana 30 tahun dapat 3, 20 tahun dapat 2, 10 tahun dapat 1. Nah terus penghargaan atau tanda jasa prestasi kerja tingkat internasional ya, tingkat nasional, mungkin ini bisa sebagai apakah masuk nanti juknisnya di apakah termasuk penyuluh teladan. Nah ini pakai persen ya, 35% dari angka kredit minimal, 35%. Kalau dia 100 misalnya, 100 angka kredit kumulatifnya yang ditentukan 100, maka 35% dari bukan 100 ya, mohon maaf. Nah, ini mohon maaf, untuk penunjang itu hanya 20%. Misalnya 100 yang ditentukan kredit minimalnya 100, 20% berarti kan 20 saja. 20% dari 35% gitu. Nah, ngitungnya. 20% karena memang dihitung 20%. Jadi kalau 150 dikali 20%, nah hasilnya itu dikali lagi 35%. Kalau dia internasional. Kalau nasional 25%, kalau tingkat provinsi 15%. Ya. Nah, terus memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai. Nah, itu yang tidak sesuai ya. Kalau sarjana dapat 5,
Kalau magister dapat 10 angka kreditnya, doktor dapat 15, melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas penyuluh agama, bukti hasil kerjanya adalah laporan melakukan kegiatan mendukung. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan juknisnya sama ya. Mudah-mudahan juknisnya sama apa dengan yang saya jelaskan. Jadi yang terakhir tadi adalah melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas. Misalnya kita diberikan tugas apa tentang dari kasih, dari apa itu kan. Nah itu maka ada angka kreditnya tapi hanya penunjang saja 0,04 ya. Nah baik, ini saya dapat saya sampaikan sebagai analisa. Nah mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan penjelasan. Saya ini kan lagi ya, saya ralat tadi, maksudnya di jenjang pendidikan di pertama tadi, mohon maaf, kredit kumulatif dan penetapan ya, di mana tadi itu, di perbedaan ya, di awal, di slide awal tadi, mohon maaf ya, jenjang pendidikan yang sesuai bidang tugas tidak lagi dihitung sebagai perolehan angka kredit di unsur utama. Maksudnya adalah unsur utama bidang pendidikannya. Di bidang pendidikan yang di atas biasa di Menko Waspatpang itu di pertama dia. Di pertama, akan tetapi itu dialihkan dialihkan pada angka kreditnya, dialihkan ke profesi ya. Profesi, bidang profesi, pengembangan profesi dengan angka kreditnya itu pakai persen, 25%, semuanya 25%. Jadi muda 25% dan ininya juga 20%. Itu yang saya ralat tadi. Jadi dia jika jenjang pendidikan S1 maka golongan pertamanya nih benar ya, pertamanya 3A jenjang. Nah, jenjang pendidikan yang sesuai bidang tugas tidak lagi dihitung sebagai perolehan angka kredit. Maksudnya angka kredit di awal, tapi dia angka kredit utama yang di awal tapi masuk dalam pengembangan profesi. Nah, itu yang sedikit saya ralat. Jadi sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk untuk kita pelajari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semangat penyuluh kita bergerak, berinovasi, berkreasi, dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi mercusuarnya Kementerian Agama. Baik, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nas'alullah hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jayalah penyuluh kita.